Sejumlah praktisi dari berbagai lintas sektor, mulai dari pemimpin strategi sektor publik, swasta, hingga masyarakat, turut berkumpul di ajang Global Futures Fellows di Yogyakarta, guna berdiskusi mengenai strategi dan program-program percepatan ketahanan pangan nasional. Strategi yang digaungkan pada kegiatan ini, salah satunya dengan menggenjot produktivitas sektor pertanian di Indonesia. Terlebih, sektor pertanian berperan sebagai pilar perekonomian nasional yang erat kaitannya dengan permasalahan ketahanan pangan. Ketua ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC Arsyad Rashid, yang juga merupakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi Indonesia yang belum mencapai ketahanan pangan. Menurut pihaknya, beberapa faktor penghambat ketahanan pangan, diantaranya keterbatasan akses petani ke penyedia benih dan pupuk berkualitas, kurangnya infrastruktur teknologi, terbatasnya akses ke pembiayaan dan pasar petani, hingga kurangnya pengetahuan serta keahlian petani. Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa krisis iklim dan geopolitik yang tentu menjadi PR bersama. Isu-isu ketahanan pangan nasional ini tetap menjadi prioritas negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Terlebih, kini Indonesia menduduki posisi sebagai pimpinan ASEAN. Global Futures Fellows yang diinisiasi oleh Pijar Foundation ini bertujuan menciptakan sebuah kesepahaman di antara para peserta yang terlibat. Utamanya permasalahan inti dari sektor agrikultur Indonesia, sehingga nantinya dapat membentuk komitmen aksi bersama yang dapat ditempuh demi menyongsong ketahanan pangan nasional. ASEAN BAC sendiri terus melanjutkan legasi program berupa Inclusive Closed Loop for Agricultural Product yang bertujuan membantu petani dengan memberi bantuan akses ke pemerintah, pendanaan, pengetahuan, teknologi, dan peluang pasar sekaligus membina kolaborasi antar pelaku sektor tersebut. Dari sisi kami sendiri, ketahanan pangan ini menjadi salah satu prioritas. Makanya kami membangun yang namanya gerakan pendampingan UMKM melekat, khususnya untuk agriculture yang namanya Inclusive Closed Loop Model, yaitu bagaimana yang namanya 3 hal, mentorship, access to market, M, dan yang ketiga adalah funding atau M, money. Di bagaimana gotong royong antar usaha besar maupun yang kecil. Nah ini yang penting sekali. Jadi ini adalah kolaborasi bersama. Makanya bahasanya kan gotong royong. Kalau bahasa hari ini adalah inklusif kolaborasi. Ini yang kita lakukan. Sudah berjalan? Sudah berjalan, makanya sudah ada beberapa contoh yang sekarang sudah lakukan di beberapa tempat dan perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke dalamnya untuk melakukan hal ini. Nah selain itu pun kita menyiapkan, kalau bicaranya pas satu untuk ketahanan pangan, tapi bicara juga platform. Lain-lain sebenarnya sangat mengapresiasi sih dari Pijarnya sendiri sudah membuat wadah untuk kita berkolaborasi antar institusi tadi dari mulai pemerintah, kemudian sektor swasta, sektor komunitas termasuk akademi gitu ya, yang harapannya untuk kedepannya bisa membantulah Indonesia untuk lebih tahan. Jadi untuk yang kalau dari saya sendiri, saya mewakili PT Bios Agrotechno gitu ya, yang bergerak di bidang teknologi pertanian. Jadi memang isu yang kami concern atau yang memang penting untuk kami sendiri itu adalah mengenai adaptasi teknologi sendiri gitu. Kenapa sih tadi sebenarnya udah dibahas juga sama Pak Wakil Menteri, sama Pak Arsyad, kemudian juga ya dari PIS Agro dan dari ID Food, bahwa inklusivitas atau intensifikasi dari lahan. Seusai Global Futures Fellows, Pijar Foundation juga akan melakukan kolaborasi yang terjalin melalui publikasi kolaboratif Action Plan White Paper dan diskusi kebijakan yang kemudian akan dikoordinasikan dengan para pembuat kebijakan kunci untuk memecahkan isu-isu ketahanan pangan nasional. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Disi Aulia, Adi TV.